materi hari ini kita mau masuk ke sifat kualitatif larut ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau pesan atau kakak menjelaskannya pesan atau pertanyaan lain silahkan di kolom chat aja ya. Jadi ini kakak mute semua biar lebih, dan jangan ada coret-coret, oke? Dilarang coret sesuai di peraturannya ya. Nah, nanti di kelas 12 itu teman-teman bakal belajar tentang sifat koligatif, terus nerusin tentang redoks. Tapi redoksnya, kenalan dulu. Oh ya, kenalin kakak, namanya Betty dari Bimbel Usaha ya. Ya, udah cukup jelas ya. Nah, teman-teman yang lain mungkin. Nah, tadi lanjutin ya. Kelas 12 semester 1, teman-teman bakal belajar tentang sifat koligatif. Ada juga reaksi redoks dan sel elektrokimia dan juga kimia unsur. Nah, untuk yang reaksi redoks itu nggak hanya kayak dulu semester atau kelas 10 ya, belajarnya tentang nentuin bilog, terus ini termasuk redoks atau bukan. Nah, tapi di sini lebih advance lagi, kayak misalnya nanti teman-teman bakal menggunakan gimana sih peran reaksi redoks itu di dalam persamaan suatu reaksi gitu. Jadi penyelesaian reaksi itu juga bisa pakai redoks dan sel kimia kayak baterai, aki, dan penggunaannya. Terus yang kimia unsur, nanti kimia unsur belajar tentang ngulang lagi kayak semester 1, kayak kelas 10 maksudnya, tapi lebih dalam kayak misalkan golongan 1 itu apa aja, terus sifatnya bagaimana, terus makin ke bawah itu sifatnya seperti apa, kegunaannya, kayak misalnya nih, bedanya golongan 1 sama 2. Walaupun mereka sama-sama basa, sama-sama alkali, tapi kalau yang golongan 1 namanya alkali, tapi golongan 2 namanya alkali tanah. Karena logam-logam di golongan 2 terdapat banyak sekali di dalam kerak bumi gitu ya, di dalam tanah, seperti magnesium sama kalsium. Oke, sekarang kita masuk ke topik sifat koligatif larutan. Nah, ini ada beberapa subtema yang akan kita pelajari. Pertama tentang molalitas dulu, tentang kadar, kemudian ada diagram tekanan versus suhu, ada macam-macam sifat koligatif, yaitu ada kenaikan titik didih, titik beku, osmosis, gunaannya sifat koligatif larutan itu apa aja perannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke sifat-sifat koligatif, kita pendahuluan dulu ya. Jadi, suatu larutan, namanya larutan itu kan terdapat ya. Ada yang namanya pelarut sama zat terlarutnya. Untuk sifat koligatif itu adalah sifat yang hanya ditentukan oleh berapa kadar atau jumlah dari sifat zat terlarut. Jadi nggak peduli nanti misalnya nih, dia itu bensin atau mungkin dia campuran. Oh, gambarnya kekecilan. Dia ini udah paling gede sih. Kalau kayak gini masih kekecilan ya? Enggak ya? Jadi nggak bisa dicari nih. Ya, tadi yang sifat koligatif itu sifat yang bergantung, ya, sifat koligatif itu hanya bergantung pada jumlah zat terlarutnya aja. Jadi kalau misalkan makin banyak zat terlarutnya, itu semakin akan mempengaruhi sifat koligatif. Jadi gini deh, gampangnya sifat koligatif itu. Kita manasin air
sama manasin air garam. Itu titik didihnya akan tinggi mana gitu. Dia akan lebih tinggi yang air garam gitu, karena di dalam suatu larutan, misalkan ini murni nih, dia murni, sedangkan yang di sini tuh ada campurannya. Nah, semakin banyak zat campuran, semakin zat yang terlarut di dalam situ akan mempengaruhi jumlah dan akan mempengaruhi bagaimana sifat koligatifnya. Nah, untuk koligatif ini karena bergantung sama banyaknya zat terlarut, maka ditentukan pula oleh yang namanya konsentrasi. Jadi kita ada alkohol. Alkohol sebanyak 70%. Nah, maka kalau misalkan alkohol itu 70%, itu kan 70-nya misalnya 70 gramnya itu alkohol dan 30 gramnya pelarut. Misalkan dalam sini air gitu ya. Nah, ini dalam bentuk persen. Konsentrasi itu juga bisa dijabarkan dalam bentuk yang lain. Ada molalitas yang akan kita pelajarin, molalitas, ada juga molar, ada juga nanti ppm atau bagian per juta, atau BPJ biasa disingkat. Nah, tapi di sini kita belajarnya tentang molalitas, karena molalitas ini akan dipakai di perhitungan nanti. Molalitas rumusnya jumlah zat terlarut ini molalitas massa per mR yang zat terlarut per 1000 kali gramnya pelarut. Yang aku lingkarin warna hijau, ini rumus. Jadi molalitasnya adalah massa zat terlarut per mR-nya zat terlarut dibagi dikali 1000 per gramnya pelarut. Misalnya kita mau ngelarutin 30 gram gula dalam 100 gram air. Nah, coba teman-teman dijawab berapa molalitasnya. Apabila MR yang glukosa itu 180. Coba jawabannya kalian ketik di kolom chat. Oh, gimana Dik? Suaranya udah jelas belum sekarang? Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Jadi kalau misalkan dia itu titik atau dia itu pelarut murni, kita dalam ini air ya, jadi bukunya 0, terus titik didihnya juga 100. Tapi ketika dia ditambahin sama molekul lain, kayak di dalamnya itu kita campurin, maka akan mempengaruhi suhunya, suhu dia mendidih itu sama suhu dia beku itu berapa. Kalau misalkan ada tambahan zat itu pasti titik bekunya akan turun. Begitu pula dengan titik didihnya. Titik didihnya pun akan naik. Ini penjelasan singkatnya dulu. Kita lanjutin buat ke aplikasinya. Nah, ini ya. Nanti ada penurunan titik beku, ada kenaikan titik didih, sama tekanan osmosis. Jadi kalau misalkan semakin banyak
zat yang terlarut akan semakin mempengaruhi nanti suhunya itu berapa gitu. Teman-teman bisa screenshot aja ya materi ini. Oke, kita lanjut ke materi pertama tentang penurunan titik beku. Penurunan titik beku itu akan dipengaruhi maksudnya oleh adanya zat terlarut. Jadi caranya adalah delta F, delta TF, delta TF. Dari sini deh dijabarin. Molalitas tadi rumusnya gram per mr dikali 1000 per gramnya pelarut dikali Kf. Jelas nggak? Kita ulangin. Delta TF sama dengan gram per mr kali 1000 per pelarut dikali Kf. Nah, ini dikali lagi sama I. Apa itu I? Kan kita mengenal ya, larutan itu ada larutan elektrolit sama larutan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit, itu I-nya sama dengan, itu rumusnya 1 N-1 kali alfa. Apa itu N? N adalah jumlah ionnya. Jumlah ion. Jadi misalnya ada di sini H2SO4, dia berapa ion? Coba diketik di kolom chat, H2SO4 itu punya berapa ion? Dia punya jadi H plus sama SO4 2 min. Tapi H plusnya di sini ada 2, makanya koefisiennya 2. Jadi ada berapa ion? Ada 3 ion ya. 2 H plus sama 1 SO4 2 min. Jadi kalau misalkan di sini contohnya I-nya sama dengan 1 plus 3 min 1 kali alfa. Untuk elektrolit kuat pasti 1 ya. Berarti 1 plus 2 sama dengan 3. Jadi kalau untuk larutan elektrolit, I-nya sama dengan N. Karena alfanya 1, maka mau dikali 1 pun tetap kayak hasilnya. Ini untuk larutannya elektrolit. I sama dengan N untuk elektrolit kuat. Elektrolit jadi misalnya nanti ada soal berapa penurunan titik beku untuk H2SO4 sekian molal. Atau nanti ada HCl sekian molal. Berarti kita pakainya yang dia itu elektrolit kuat. Tapi kalau misalnya yang ternyata elektrolit lemah kayak H3COH, NH4OH, itu nanti alfanya tergantung sama di soal berapa. Materi ini bisa di screenshot aja ya Dek ya, biar aku hapus dan aku pakai lagi. Sampai sini jelas ya? Jelas nggak? Di kolom chat bilang ya, jelas banget.
Nah, nanti kenapa alfa itu untuk elektrolit kuat itu 1? Kalau yang elektrolit kuat itu alfanya 1 ya. Untuk elektrolit kuat. Untuk yang elektrolit lemah itu alfanya kurang dari 1. Jadi kita dari 0. Artinya apa? Artinya bahwa alfa itu menunjukkan berapa persentase ion larutan itu akan berubah jadi ion-ionnya. Misalnya di sini ada NaCl. Dia akan berubah jadi Na+ sama Cl-. Ini kita ngulang sebentar ya, Dek ya, biar nggak lupa. Nah, kalau NaCl itu elektrolit kuat, maka dia semuanya akan berubah jadi Na+ sama Cl-. Tapi berbeda sama misalnya CH3, COOH, asam cuka. Dia itu ketika diionkan akan jadi CH3, COO- sama H+. Ya. Tapi nggak semuanya akan berubah jadi ion-ion penyusunnya, nggak semua akan berubah jadi ini sama ini. Ada yang tetap dia menjadi bentuk utuhnya gitu. Makanya alfa itu menunjukkan berapa banyaknya atau berapa ya persentase yang dia itu terpecah. Kalau alfanya 1 berarti dia akan semuanya berubah jadi ion-ionnya. Tapi kalau alfanya setengah berarti yang setengah lagi masih bentuk utuhnya dia. Kita coba ke latihan soal. Contoh soalnya, Mas. Nih, berapa titik beku larutan yang terbuat dari 10 gram urea dalam 100 gram air? Nanti udah diketahui juga KF-nya itu berapa. Molalitasnya 10/60 dikali 1000/100. Nah, kenapa di sini langsung cuma dikali KF? Delta TF sama dengan M kali KF. Kenapa nggak dikali I? Karena urea merupakan non-elektrolit ya. Tidak bisa menghantarkan listrik gitu, tidak bisa terurai jadi ion-ion. Maka cukup M kali KF. Kalau yang I tadi hanya untuk larutan ya elektrolit, baik lemah maupun kuat. Jadi ingat gitu ya. Jadi rumusnya M tadi 10/60 dikali 1000/100 dikali KF-nya di sini 1,86. Nah, jadi TF larutan itu sama dengan T pelarut dikurangin delta TF. Nah, di sini itu kan ketemu ya, Dek. Delta TF-nya itu 3,16. Nah, TF pelarut, dalam ini air ya pelarutnya. Nah, air itu kan 0 titik bekunya. Kita dikurangi aja 3,1. Jadinya minus 3,1. Terus ini dipahami dulu ya, karena ini kan temennya banyak. Ide yang baru bergabung, kita belajar tentang sifat koligatif larutan. Nah, yang pertama ada penurunan titik beku. Jadi kalau misalnya suatu larutan itu ditambah, di suatu pelarut nih, cuma air aja, ditambahin sama gula, urea, TF larutan, ini deh rumusnya. Jelas nggak?
Oke, aku bersihin aja ya. TF-nya pelarut, kurangin delta TF. Materinya sebenarnya nanti aku tanya sama Kak Saras dulu ya, apa boleh di-share atau enggak. Karena yang kemarin itu enggak sih. Tapi untuk sementara kalian coba screenshot dulu ya, Dek ya. Ini udah ya. Sekarang kita coba latihan soal. Coba deh dikerjakan yang ini sesuai dengan rumus tadi. Jawabannya di kolom chat. Untuk diingat-ingat, buat materinya di screenshot dulu ya, Dek ya. Sementara ini. Tahu ininya dari dia itu kan tergolong elektrolit kuat atau lemah. Buka kata kuncinya, Dek. Elektrolit biner. Elektrolit biner itu maksudnya ketika dia diionkan, N-nya itu jumlahnya 2. Kayak misalnya KCl. Jadinya K plus sama Cl min. Dia N-nya sama dengan 2. Nanti I-nya di sini kalian tulis. I-nya sama dengan N ya.
Iya deh, ini bukan berhenti tapi coba kalian kerjakan, terus nanti jawabannya tulis di kolom chat. Oke, gitu ya, jadi bukan berhenti maksudnya. Kak pengen ngasih waktu buat kalian buat nyoba sendiri, coret-coret di kertas, gitu ya, sesuai dengan rumus yang tadi. Nah, untuk delta TF-nya di sini berapa? Apakah yang apakah yang minus 1,24 atau yang mana? Jadi kalau yang delta TF kan tadi rumusnya TF larutan, tadi kan rumusnya sama dengan TF-nya pelarut dikurangin delta TF. Nah, di sini TF-nya larutan membeku pada suhu minus 1,24 sama dengan 0 dikurangin delta TF. Berarti delta TF-nya 0 dikurangin minus 1,24. Jadi delta TF-nya 1,2. Terus kita masukin ke rumus yang ini. 1,24 sama dengan gramnya 5,85 per mr-nya yang kita cari kali 1000 per pelarutnya 500 dikali KF-nya 1,86 dikali I-nya sama dengan N ya tadi, karena itu biner, N-nya 2. Nah, yang tadi nggak muat ya, dek, yang atas itu coba semua hasilnya dikali, dibagi, hasilnya jawabnya di chat ini, dek. Di chat ini, kalian tulis di kertas, coret-coret, nanti hasilnya. Oke, di Asyifa Anggun udah jawab. Teman-teman yang lain ketemu berapa hasilnya? Hasilnya ketemunya 35,1. Ini yang bawah ngitung beneran ya, teman-teman ya.
kita tutup hasilnya, oh Dek Zikra, hasilnya 35,1 Dek, kalau dihitung temunya 35,1. Tapi dari caranya ini paham ya, insya Allah, maksudnya tinggal kita ngikutin alurnya aja. Materinya di screenshot aja ya Dek ya, sementara karena belum ada pastian juga kalau boleh di-share atau enggak. Takutnya kalau nggak boleh di-share nanti teman-teman malah jadi nggak nyatet kan. Jadi di screenshot. Kita lanjut ke satu soal lagi tentang penurunan titik beku. Nomor 13 kan. Minus 3 itu TF larutan. Nah, jadi buat diingat sama teman-teman kalau di bawah 0 itu pasti TF larutan. Oh, nggak kelihatan? Bentar-bentar. Ini udah kelihatan belum? Kelihatan ya? Oke, jadi minus 3 adalah TF-nya. Berarti delta TF-nya 0 dikurangi minus 3 alias 3. Yang lain selain di embun, ketika dia diperiksa jadinya AL sama 4 pasti muatannya 2 minus. Jadi jumlahnya ada 3. AL muatannya 3 plus ada 2. Berarti ionnya ada 5.
diagramnya ketemu? Banyak? 20? Mana? Udah ya? Kalau ada yang kurang jelas, ditanya ya. Oke, kita lanjutin ke materi selanjutnya. Oh, menemukan ion masih bingung ya, Dek? Jadi nentuin ionnya itu udah kita pecah dulu. Jadi ion-ion penyusunnya. Misalnya di Dek yang Al2SO4 3. Oh, iya, ya. Kita mulai dari iya dikalinya N. Untuk menentukan jumlah ionnya dulu ya, kita pecah deh. Nah, Al 2 SO 4 3 kali. Nah, ini kalau kita ionkan, dia jadinya kan Al. Nah, sama SO 4. Nah, SO 4 itu kan anion yang mutlak ya. Dia udah pasti muatannya -2. Namanya sulfat. Nah, aluminium, kita ingat lagi, aluminium itu golongan 3A, makanya dia positif 3. Oke, sampai sini paham ya? Ini udah default yang udah kalian harus ngerti sih, karena ini nggak bisa ditawar lagi gitu loh. Untuk mengetahui dia ionnya apa, penyusunnya memang harus hafal yang kayak PO4, NO3. Harus diingat ya, Dek, kayak nanti ada CO2, CO32-, karbonat, NO3-, PO4-, kayak gitu. Karena nanti ini juga bakalan keluar di reaksi redoks. Reaksi redoks tuh nanti muatannya itu sangat berpengaruh ke bilangan oksidasinya. Nah, terus kita lihat di sini indeksnya menunjukkan jumlahnya ion itu. Jadi SO4 dalam kurung 3 kali. Berarti SO4-nya ada 3. Hasilnya ada 2, makanya di sini 2. Untuk senyawa AlSO43, ini adalah muatannya netral. Muatannya sama dengan 0. Muatannya netral. Jadi maksudnya ketika dia pecah jadi Al sama SO4, muatannya setara. Di sini kan ada 2 ion Al3+. Muatannya berarti 2 kali plus 3. Muatannya plus 6. Sama juga yang di sini. Dia muatannya 3 kali minus 2. Muatannya minus 6. Jadi kalau kita ditambah jadinya 0. Berarti jumlah ionnya ada berapa? Yang AlSO4 3 kali, Al2SO4 3 kali. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke. Tuh, hilang. Nah, untuk cara tahu dia elektrolit kuat atau lemah. Elektrolit kuat, kita harus ingat-ingat, dia itu dari garam. Terus termasuk asam kuat sama basa kuat. Sebenarnya udah sih, ini aja yang kalian diingat. Nanti berarti selain itu dia bukan
elektrolit kuat gitu, misalnya yang garam. Garam ya kayak KCl, NaCl, yang kayak gini juga Al2SO4. Hmm, jadi yang paling mudah untuk diingat adalah kalau garam itu golongan 1, 2 ketemu golongan 7. Jadi misalnya golongan 1 ada Na ketemu sama golongan 7 A, itu ada Cl gitu ya. Nah, jadinya NaCl. Terus kalau buat asam kuat biasanya adalah H ketemu sama golongan 7 A, Pf, Cl, Br, I. Untuk basa itu golongan 2 A ketemu sama OH. 1, 2 A ketemu sama golongan OH. Ada NaOH, KOH, CaOH 2 kali, itu kebanyakan elektrolit kuat. Kita lanjutin ya. Habis ini ada yang mau ditanya nggak? Berarti nanti selain garam, selain asam kuat, selain basa kuat, dia termasuk elektrolit mana? Coba nanti kalau misalnya PPT-nya boleh di-share, aku tambahin ya di PPT-nya. Contohnya, oke, buat sekarang kita lanjutin dulu ke materi. Kalau tadi kita belajar tentang penurunan titik beku, sekarang ke kenaikan titik didih. Sama kayak tekanan penurunan titik beku ya. Cuma di sini diganti istilahnya KB, delta TB. Gitu. Delta TB sama dengan M dikali KF dikali B dikali I untuk yang larutan elektrolit. Tapi untuk yang non elektrolit tinggal M dikali KB. Nah, kalau tadi itu titik beku larutan itu pasti di bawah 0. Nah, kalau ini sama, dia di atasnya, tapi di atasnya larut air. TB larutan, titik didih ya, boiling point, disingkatnya TB, sama dengan TB pelarut ditambah delta TB. Jadi, perlu diingat bahwa kalau dia itu udah campuran, titik didihnya pasti akan di atas 100. Jadi misalnya nih delta TB larutannya berapa ketika delta TB-nya ketemu 0,5, berarti 100 ditambah 0,5, jadinya 100,5 saya derajat. Kita langsung ke contoh soal ya biar
Sama ya konsepnya sama yang titik beku. Sekarang kita latihan. Silahkan jawabannya diketik di kolom chat, nanti kita bahas. Kalau misalnya ada yang jawabnya beda, kita tulis rumusnya biar teman-teman ingat. Delta TB sama dengan M kali KB kali I, karena dia NaCl ya, garam. Ingat-ingat. Lain ada yang jawab selain 100,42? Dia ini masih nggak kelihatan. Udah kelihatan belum sekarang? Oke. Kali 4. Ya. Nah, dikali 1000 per dikali 10 0,52. Itu.
Jadi yang sebelumnya 100,4. Kita lanjut ke sini ya. Soal terakhir, buram ya? Jelas nggak sekarang? Hasilnya tadi Riz yang jawab 2,9. Ada jawaban lain? Coba diteliti lagi jawabannya. Jadi delta TB-nya BAC2 itu sama dengan 1,4 dikali delta TB-nya urea. Jadi kita jabarin satu-satu ya, Dek ya. Untuk BACL 2, rumusnya masanya 1,4, molarnya 208 dikali 1000 per 1000 dikali I. Nah, I ini yang mau kita cari. Nah, buat yang urea 1,4 dikali, nah aku turun ke bawah aja ya, biar enak. 1,4 terus 1,4 dikali masanya 3/60 dikali 1000 per 500 dikali
KB-nya di situ karena KB-nya itu kan sama ya, di kanan sama kiri, kita bisa coret. Jadi langsung aja hasilnya ini sama hasilnya ini berapa. 0,05 I sama dengan yang kanan ketemunya 1,4. Ya, karena urea kan non elektrolit ya, Dek ya. Jadi di situ yang dikali itu hanya yang BaCl2 aja. Karena BaCl2 masuk elektrolit dia garam. Tadi kalau misalkan ada bawaan 2 ketemu bawaan 7 jadinya garam. Ba itu bawaan 2, Cl bawaan 7. Ada mau tanya? Mulai? Belum? Udah selesai? Nanti kita sambung buat minggu ini. Kimia ya jadi minggu ini. Nah, ini belum selesai ya. I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Sebenarnya buat ini itu I-nya pasti 1 deh. Karena dia kan sebenarnya yang ditanyakan pada soal ini itu bukan derajat ionisasi ke I-nya itu berapa. Tapi kalau mau kita jabarin misalnya alfanya berarti
I sama dengan 1 plus N 1 kali alfa. 2,8 sama dengan 1 plus 2 min 1 kali alfa. Jadi alfanya ketemu. Satu koma delapan ya. Terus kan alfa yang ditanya I. Karena alfa itu nggak mungkin lebih dari, maafnya bukan saja. Makasih udah ngingetin. Ini udah pertanyaan aja di kolom chat ya. Teman ada yang bingung nggak? Yang mau ditanya lagi sebelum kita selesai hari ini? Jadi kita belajar tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif ini hanya bergantung pada jumlah zat yang terlarut. Jadi makin banyak yang terlarut, makin kecil titik bekunya, makin besar titik didihnya. Nanti ada lagi tentang tekanan osmosis. Itu kita bahas hari Jumat, pemateri soal dan juga kegunaannya. Sifat koligatif untuk apa? Oke, karena ini waktunya udah selesai juga. Terima kasih untuk